Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Yunitasari. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Saya mahasiswa semester 4 dengan NPM 18160210062. Saya berasal dari Kabupaten Waikanan. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk pemenuhan tugas UAS atau ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Politik Pembangunan. Nah, dalam video ini saya akan merekomendasikan kebijakan yang saya anggap sebagai prioritas untuk mengentaskan masalah kemiskinan di kabupaten atau kota asal saya, yaitu Kabupaten Waikanan. Kabupaten Waikanan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung dan merupakan salah satu kabupaten yang memiliki lokasi terjauh dari pusat pemerintahan provinsi yang terletak di Kota Bandar Lampung. Kabupaten Waikanan sendiri merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara. Kabupaten Waikanan diresmikan pada tanggal 27 April 1999. Kabupaten Waikanan sendiri memiliki dasar hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999. Dan ibu kota atau pusat pemerintahan Kabupaten Waikanan itu terletak di Belambangan Umpuh. Seiring perkembangan wilayah di Kabupaten Waikanan, maka sampai saat ini Kabupaten Waikanan memiliki beberapa kecamatan, baik itu kecamatan baru maupun kecamatan lama. Kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Waikanan itu sendiri terdiri dari 1. Kecamatan Bahuga, 2. Kecamatan Bardatu, 3. Kecamatan Belambangan Umpuh, 4. Kecamatan Gunung Labuhan, 5. Kecamatan Banjit, 6. Kecamatan Kasuy, 7. Kecamatan Negeri Batin, 8. Kecamatan Negeri Agung, 9. Kecamatan Pakuaratu, 10. Kecamatan Waituba, 11. Kecamatan Buai Bahuga, 12. Kecamatan Negeri Besar, 13. Kecamatan Lembang Tangkas, dan yang terakhir Kecamatan Bumi Agung. Jadi, sampai sejauh ini Kabupaten Waikanan memiliki 14 kecamatan. Daerah Kabupaten Waikanan memiliki iklim tropis dengan 2 musim yang selalu berganti sepanjang tahun, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Temperatur rata-rata di daerah ini berkisar pada 30 derajat Celcius. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Waikanan memiliki batas-batas sebagai berikut. Wilayah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, wilayah selatan berbatasan dengan Provinsi Kabupaten Lampung Utara, wilayah barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat, dan wilayah timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Barong Barat. Gambaran topografi. Secara topografi, Kabupaten Waikanan dapat dibagi menjadi 2 unit topografis, yaitu daerah topografis berbukit sampai bergunung dan daerah river basin. Yang pertama, topografi berbukit sampai bergunung. Topografi berbukit sampai bergunung lereng-lereng yang curam atau terjal dengan ketinggian bervariasi antara 450 sampai 1.500 meter dari permukaan laut. Daerah ini meliputi bukit barisan, yang umumnya ditutupi oleh vegetasi hutan primer atau sekunder dengan puncak-puncaknya antara lain Bukit Barisan dan Bukit Pesagi. Yang kedua, topografi daerah river basin. Di Kabupaten Waikanan terdapat river basin sungai-sungai kecil. Pada umumnya, bentuk medan topografi Kabupaten Waikanan terbagi atas 2 bagian, yaitu sebelah barat, lebih kurang 7% dari luas wilayah Kabupaten Waikanan merupakan rangkaian pegunungan Bukit Barisan yang terdiri dari lereng-lerengnya yang curam atau terjal dengan ketinggiannya bervariasi antara 450 sampai 1.500 meter dari permukaan laut. Dan pada umumnya ditutupi oleh vegetasi hutan primer atau sekunder. Sebelah timur, lebih kurang 93% dari luas wilayah Kabupaten Waikanan terbentang daerah yang sebagian besar tertutup vulkanis awan gelap dan terbentang sawah serta perkebunan daerah dataran rendah. Selanjutnya, gambaran geohidrologi. Kabupaten Waikanan memiliki potensi yang tinggi untuk pengembangan di sektor pertanian. Sebagian besar sungai-sungainya mengalir dari arah barat yang berbukit-bukit menuju ke arah timur yang landai. Hal ini sangat potensial untuk pengembangan irigasi.
Sungai-sungai yang dimaksud antara lain: pertama, ada Waikanan dengan panjang lebih kurang 51 km dengan luas daerah aliran seluas 1.198 km persegi. Yang kedua, ada Waiumpu dengan panjang lebih kurang 100 km dengan luas daerah aliran seluas 1.179 km persegi. Yang ketiga, ada Waibesai dengan panjang lebih kurang 113 km dengan luas daerah aliran seluas 870 km persegi. Yang keempat, ada Waigiham dengan panjang lebih kurang 80 km dengan luas daerah aliran seluas 506 km persegi. Yang terakhir, ada Waitahmi dengan panjang lebih kurang 50 km. Nah, yang saya akan tonjolkan di sini adalah sektor pertanian. Karena apa? Karena sektor pertanian merupakan potensi yang saya anggap berpotensi besar untuk kemajuan perekonomian yang ada di Kabupaten Waikanan. Komoditas unggulan yang berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Waikanan adalah padi dan jagung. Produksi tanaman hortikultura di Kabupaten Waikanan masih relatif rendah. Nah, sangat disayangkan nih, produksi tanaman hortikultura di Kabupaten Waikanan ini masih relatif rendah. Kabupaten Waikanan sendiri masih mengandalkan produk hortikultura kiriman dari kabupaten lain seperti Kabupaten Lampung Barat dan Lampung Timur. Padahal, lahan pertanian di Kabupaten Waikanan tergolong luas dan memiliki kualitas tanah yang subur. Berdasarkan penjelasan singkat tentang Kabupaten Waikanan tersebut, maka prioritas kebijakan yang saya anjurkan untuk mengentaskan masalah kemiskinan adalah kebijakan pembangunan di bidang pertanian. Karena melihat potensi yang ada, maka pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Waikanan merupakan potensi yang sangat menjanjikan. Kebijakan tersebut dapat meliputi: pertama, kita dapat meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan lahan areal pertanian. Kedua, pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Nah, maksudnya di poin kedua ini yaitu kita dapat menggali komoditi atau keanekaragaman hayati yang belum pernah kita olah sebelumnya. Nah, di sini akan kita olah untuk meningkatkan produktivitas yang ada di Kabupaten Waikanan. Yang ketiga, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian. Nah, dengan kita mengelola keanekaragaman hayati atau komoditi yang belum pernah kita kelola sebelumnya, maka itu akan meningkatkan daya saing kita dan nilai tambah komoditi pertanian kita. Yang terakhir yaitu kebijakan tentang harga. Nah, di sini tujuan kebijakan atau manfaat kebijakan yang manfaat kebijakan pertanian tadi itu saya rangkum menjadi 4. Yang pertama, kebijakan tentang pertanian tersebut dapat meningkatkan produktivitas masyarakat karena dengan adanya perluasan areal pertanian dan peningkatan produksi pertanian, maka otomatis produktivitas masyarakat untuk bertani juga semakin meningkat. Yang kedua, dengan meningkatnya produktivitas masyarakat, maka dapat meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri. Seperti yang kita tahu, sebagian besar penduduk Waikanan merupakan petani yang menggantungkan hidupnya dari lahan yang ia kelola. Dengan adanya kebijakan ini, akan membantu masyarakat meningkatkan pendapatannya. Nah, di sisi lain, akan menambah pendapatan daerah Kabupaten Waikanan itu sendiri melalui sektor pertanian. Selanjutnya, dengan kebijakan ini, maka akan banyak tercipta lapangan pekerjaan yang akan memberikan kesempatan bagi para pengangguran untuk bekerja dan menghasilkan uang. Dengan demikian, angka pengangguran akan semakin berkurang. Kemudian, melalui kebijakan tentang pertanian tersebut, maka kualitas sumber daya manusia juga akan ikut meningkat. Karena apa? Karena pada saat masyarakat memiliki perekonomian yang baik, maka tingkat pendidikan otomatis akan semakin baik pula. Dengan demikian, sumber daya manusia juga akan meningkat. Nah, pengembangan sektor pertanian di wilayah Waikanan saya rasa akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kabupaten tersebut dan dapat mengurangi bahkan mengentaskan masalah kemiskinan yang ada. Sekian video dari saya.
Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila di dalam video ini terdapat kata, ungkapan, istilah, ataupun kalimat yang menyinggung, baik itu menyinggung individu, kelompok masyarakat, lembaga-lembaga pemerintahan, maupun suku agama. Video ini dibuat murni untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Politik Pembangunan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.